Halo semuanya, halo guys. Pilih kartu, pilih file, pilih kartu ya. Kali ini temanya tentang kebahagiaan yang akan kamu dapatkan bulan Mei 2025 ya. Kita lihat prediksi yang akan membuat kamu bahagia di bulan Mei 2025. Tahun 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke. Langsung aja pal 1, 2, 3. Tada. Oke. Kita simpan dulu ini. Oke. Kita mulai dari pal 1, pilihan pertama kalian memilih ini. Kartu pertama. Kartu pertama. Oke, kebahagiaan untukmu di bulan Mei 2025. Aku ngerasa di bulan ini kamu akan cerdik. Kamu akan cerdas mengatasi setiap masalah ya. Kamu akan cerdik, akan cerdas gitu. Terus aku ngerasa kamu akan menemukan strategi ya. Kamu akan menemukan strategi atau cara-cara untuk membereskan masalah-masalahmu. Terus apa ya? Kamu akan bisa hadapi orang-orang manipulatif. Kamu akan bisa menghadapi orang-orang licik gitu. Kayak apa ya? Ya bagaimanapun kamu akan menang. Kamu akan juara gitu menghadapi mereka. Kamu akan menang hadapi mereka. Jadi mereka akan kalah gitu. Wih. Oke. Kita lihat. Ini saya sudah shuffle ya. Aku udah shuffle kartunya. Jadi bulan Mei 2025. Ada beberapa doamu akan dikabulkan. Ada beberapa doamu akan dijawab. Ya. Jadi bulan Mei ini akan terjawab atau akan terkabul gitu. Beberapa doamu, permohonanmu ya. Terus di bulan Mei ini imanmu kuat ya. Imanmu kuat banget. Kamu kuat iman, kuat mental gitu. Kuat energimu ya. Jadi beberapa orang mau menghancurkanmu tidak bisa ya. Siapapun mau menghancurkan tidak bisa. Karena energimu luar biasa. Kamu kuat iman, kuat mental, kamu kuat gitu. Kalaupun ada menyerang energi negatif, kalaupun ada menyerang kayak black magic, ilmu hitam, itu tidak bisa ya. Kayak intinya imanmu kuat, energimu kuat, mentalmu kuat. Jadi kamu akan baik-baik aja. Siapapun itu mau menyerang, mau kirim energi negatif, tidak bisa. Karena kamu kuat iman, kuat mental, kuat energi ya. Terus bulan Mei 2025, aku ngerasa apa ya? Mungkin dalam pekerjaan, karir atau yang kamu usahakan ya. Yang kamu usahakan, yang kamu perjuangkan, yang kamu kerjakan, ini perlahan berhasil ya. Perlahan tapi pasti bisa berhasil, bisa maju.
Dan Mei 2025 ada yang serius memperhatikanmu, ada yang serius ke kamu. Oh, ada yang serius fokusnya ke kamu, ya. Entah kenapa. Ya, orang ini mencintaimu, menyayangimu, menginginkan kamu. Itu. Oke. Wih. Tada. Jadi bulan Mei 2025, ya. Apapun proses perjalananmu, apapun proses perjalanan hidup, kamu bisa melewati dengan baik, ya. Kayak apa ya? Kayak kamu tuh akan selalu kuat, kamu akan selalu bisa hadapi tantangan, hadapi rintangan, hadapi badai di hidup ini, gitu. Terus bulan Mei ini ada nanti peluang, ada nanti kesempatan ya untuk jalan-jalan, untuk memperbaiki hidup atau untuk membahagiakan diri sendiri, ya. Kamu nanti bisa happy-happy, bisa bahagia, bisa membahagiakan diri sendiri. Terus di bulan Mei ini akan terbukti bahwa seseorang jatuh cinta padamu. Di bulan Mei ini akan terlihat seseorang mencintaimu. Jadi akan jelas gitu. Ini tuh suka loh sama kamu, ini mencintaimu, ini menyayangimu. Wah, jadi nggak usah penasaran lagi. Akan terlihat, akan terungkap, akan terbukti. Itu. Oke. Terus di bulan Mei ini kehidupanmu lumayan stabil, ya. Kamu akan stabil keuangan, akan stabil emosional, ya. Jadi kalau stabil finansial, stabil emosional tuh enak ya. Kamu stabil gitu dalam keuangan dan perasaan. Kayak ya udah, nggak mudah baperan, nggak mudah terbawa perasaan, nggak mudah kepikiran gitu. Jadi kayak ya apa-apa mencoba relax, ikhlas ya. Oke. Terus di bulan Mei kamu akan mendapat kejelasan atau kamulah menciptakan kejelasan, ya. Jadi kalau kamu dilanda kebingungan, kebimbangan, ya kamu bisa bertindak jelas, ya. Atau nanti kejelasan itu datang. Jadi apa ya, bisa tenang, bisa lega gitu ya. Beberapa ini kalian akan berhasil move on. Beberapa ini akan bisa melupakan. Oke. Bulan Mei adalah bulan yang tenang untukmu. Kamu bisa menenangkan diri, ya. Kamu bisa tenangkan diri, bisa tenangkan emosi gitu. Jadi kayak apa-apa nggak mudah marah, nggak mudah kecewa, nggak mudah sakit hati, nggak mudah kepengaruh, nggak mudah ke-trigger, ya. Terus bulan ini kamu bisa disiplin, bisa konsisten mengerjakan sesuatu, disiplin, konsisten, punya prinsip gitu. Atau hidupmu akan teratur, ya. Oke. Terus bulan Mei ini ada yang merasa bersalah ya sama kamu. Kemungkinan orangnya mau minta maaf, ya. Ini udah kelihatan. Terus bulan Mei ini kamu banyak berserah. Banyak berserah gitu. Aku ngerasain pal satu ini energinya tenang, tidak gerasa gerusu. Berserah ke yang maha kuasa. Jadi kayak apa-apa ikhlas, berusaha ikhlas, ya. Itulah hidup. Kalau ikhlas itu bisa tenang, bisa damai. Bisa enak aja. Itu sih. Kemudian apa ya? Aku ngerasa ini tuh ada energi Libra, Gemini, Aquarius ya, Virgo, Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Itu bisa energi aja ya. Yang kuat ini Taurus, Libra.
Cancer juga kuat ya. Sagittarius ini ada. Itu sih. Oke, jadi ini PAL 1. Beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, PAL 2, pilihan 2. Kalian memilih ini kartu kedua. Wah. Kebahagiaan untukmu di bulan Mei 2025. Oke. PAL 2. Bulan ini kamu bisa sangat sabar. Kamu akan diberikan kesabaran, kamu akan diberikan ketabahan. Energimu itu simple. Energimu sangat simple, sederhana. Sederhana itu ya tentang kesabaran. Kamu sabar sekali. Coba lihat ya di bulan Mei. Banyak hal-hal menguji kesabaranmu dan kamu bisa sabar. Banyak hal-hal menguji kesabaranmu lagi. Kamu bisa lebih sabar lagi. Ini luar biasa. Terus kamu ada energi tenang, tapi bisa juga membaca situasi ya. Ada PAL 2 ini banyak diam, tapi membaca situasi, merasakan energi. Kamu baca energi orang, kamu baca energi sekitar. Kayak apa ya? Kamu kelihatan tenang, tapi diam-diam waspada gitu. Kamu kelihatan tenang tapi mendengar intuisi, mendengar ya suara hati. Kamu tahu sih energi-energi sekitarmu. Kamu tahu orang-orang yang mana harus didekati, harus dijauhi. Oke? Terus ini ada energi healing. Aku ngelihatnya apapun rasa sakitmu akan sembuh. Oke. Ini aku udah shuffle ya. Ini sudah di shuffle. Kita lihat yang sudah di shuffle. Oke. Bulan Mei 2025. Sebenarnya kamu ini bisa punya beban pikiran, bisa overthinking. Tapi ya itu, kamu seperti diberi kesabaran, diberi kekuatan gitu. Terus di bulan Mei akan terungkap kamu ini punya perasaan yang sama dengan seseorang ya. Jadi di bulan Mei akan terjawab gitu. Kamu dengan seseorang sama-sama suka, sama-sama cinta. Nanti terungkap, nanti terjawab. Terus kalau kamu bertanya-tanya, apakah dia memikirkan saya? Jawabannya iya, dia memikirkanmu ya. Kalau kamu bertanya-tanya, apa kami terkoneksi? Apa kami ada ikatan batin? Jawabannya iya. Kalian ini saling memikirkan, saling merindukan. Bahkan bisa bertemu di dalam mimpi. Iya. Sepertinya ada seseorang bermimpi gitu tentang hubungan kalian. Oke. Terus kesabaranmu akan berbuah manis ya. Kesabaranmu akan berbuah manis. Kamu akan bertemu hal-hal baik. Kamu akan bertemu orang-orang yang menyenangkan. Akan ada pertemuan yang menyenangkan. Terus apa ya? Kayaknya di bulan Mei kamu dapat keberhasilan. Di bulan Mei kamu akan dapat keberhasilan gitu. Ya bisa dirayakan, bisa disyukuri ya. Dan bulan Mei ini ada waktu, ada kesempatan untuk merawat diri ya.
Di bulan Mei ada nanti waktu, ada nanti kesempatan, ada nanti uang untuk merawat diri, merawat kesehatan, istirahat, memulihkan kesehatan gitu. Ada sih nanti waktu-waktu relax gitu ya, waktu-waktu santai, ada nanti gitu ya. Oke. Kemudian kamu akan mendapatkan banyak kesempatan ya. Kamu akan dapat banyak peluang. Jika satu pintu tertutup, ada pintu lain terbuka. Jika satu orang menghilang, ada nanti yang datang. Ngeri ya, pal 2. Ini tuh ya ada energi begitu. Kalau satu menghilang, satunya akan datang ya. Kalau satu peluang hilang, satu peluang lagi akan datang. Kayaknya peluang nggak habis-habis nantinya. Peluang, kesempatan akan datang bertubi-tubi gitu, Kak, ya. Oke. Dan aku ngerasa banyak orang suka sama kamu ya. Keren sih pal 2. Banyak orang sedang melihat kamu, menyukaimu, melirik kamu. Itu. Kamu kayak apa ya, kayak akan diidolakan. Banyak nanti mengidolakan kamu. Terus pal 2 ini bisa lepas dari kecanduan ya. Pal 2 akan lepas dari kecanduan, akan lepas dari kemelekatan, akan lepas dari ketergantungan yang toksik ya. Kemudian kamu akan melepaskan sikap menunda-nunda ya. Jadi mungkin pal 2 yang selama ini menunda-nunda, pal 2 yang selama ini stuck, kamu akan bergerak cepat. Nasib akan mengubah kamu. Nasib baik akan datang ke kamu ya. Ini ada kalian akan keluar dari masa-masa sulit, akan keluar dari kesusahan, terus nasib baik akan datang ya. Tapi kamu ini diminta memaafkan, mengikhlaskan yang di belakang. Oke. Terus apa ya? Pal 2. Kamu ini fokusnya ke diri sendiri gitu. Tidak membanding-bandingkan diri sama orang lain. Tidak banding-bandingin diri ke yang lain, tidak iri dengki, tidak cemburuan gitu. Kamu akan mensyukuri hidupmu. Kamu akan bersyukur dengan dirimu sendiri. Dan lucunya orang-orang yang iri sama kamu, orang-orang yang cemburuan sama kamu, sepertinya ada nanti melihat hidupmu lebih baik. Ada nanti melihat hidupmu, melihat nasibmu berubah lebih baik. Memang ada sih kalian ini pal 2. Kayak keberuntungan akan berpihak sama kamu, nasib baik akan datang ke kamu. Jadi orang-orang yang iri sama kamu, orang-orang yang ya nanti cemburu melihatmu. Itu terus apapun itu ujian, cobaan, tantangan, rintangan itu menempa kamu ya, membentuk kamu jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertumbuh ya. Apa ya, pal 2 ini akan bertumbuh jiwamu, akan bertumbuh spiritualitasmu ya. Itu sebenarnya banyak kok gangguan-gangguan, distraksi-distraksi dari kanan kiri, depan belakang, banyak ini gangguan sana sini. Tapi aku lihat ya, kamu tuh akan kuat gitu, akan kuat banget untuk bertumbuh menjadi jiwa lebih baik ya. Oke. Terus aku lihat seseorang tidak akan melepaskan kamu ya, atau beberapa orang tidak mau melepasmu. Jadi kita yang selama ini diremehkan, disepelekan, malah kita akan dicari-cari. Kita yang akan dikejar ya. Entah kenapa kayaknya di bulan Mei kamu tidak diremehkan lagi, tidak disepelekan, malah kamu membuat mereka takut kehilangan. Kamu berhasil membuat dia takut kehilangan
Jadi ya sudah. Oke. Ini ada Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Yang kuat Sagittarius. Ini Sagittarius kuat sama Capricorn ya. Capricorn. Oke, aku rasa ini PAL 2. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini PAL 3, pilihan 3. Kalian memilih ini kartu ketiga. Wah. Kebahagiaan untukmu di bulan Mei 2025. Oke. PAL 3 ya. Kamu ini akan viral ya. Kamu akan terkenal. Kamu akan dibicarakan banyak orang. Kamu akan dibahas-bahas mereka, kamu akan dibicarakan mereka, kamu akan diomongin mereka, kamu akan viral, kamu akan terkenal. Ya, apa ya? Ya kemungkinan besar kamu dibicarakan karena punya kelebihan, ya. Kamu dibicarakan karena mempunyai kelebihan. Kamu ada kelebihan, ada kemampuan, ada sesuatu yang menarik dalam dirimu. Ada sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Makanya kamu diomongin. Gitu. Oke? Bisa juga di bulan Mei kamu akan mencapai banyak hal. Di bulan Mei kamu akan mencapai ini dan itu. Banyak hal sesuai target, sesuai ambisimu. Banyak hal sesuai impianmu, cita-citamu gitu. Jadi kan kamu dibicarakan orang. Kok bisa kamu begini? Kok bisa kamu begitu? Ya bisa. Ya bisa. Oke. Oke, terus banyak kebutuhan dan keinginanmu akan terpenuhi ya. Ingat tuh, kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau kebutuhanmu macam-macam, keinginanmu macam-macam, banyak nanti terpenuhi. Misalnya kebutuhan ya kebutuhan pokok gitu, yaitu akan tercukupi, akan terpenuhi. Keinginan ya misalnya keinginan jalan-jalan, keinginan belanja. Ini ada beberapa bisa terpenuhi, bisa terwujud. Luar biasa nih. Dan gimana ya, hidup ini walaupun ada masalah, kamu bisa mengatasinya. Seberapa banyak apapun masalah, seberat apapun masalah, kamu akan selalu bisa mengatasinya. Kamu ini jago loh. Kamu hebat. Ya nanti apapun itu bisa kamu hadapi, bisa kamu bereskan. Oke, ini aku sudah shuffle. Oke, aku ngerasa banyak orang mau menyerang kamu. Ya biasalah, kamu kan keren. Jadi ada saja mau menyerang ya. Kamu kan keren, kamu kan hebat gitu ya. Jadi ada nih beberapa mau menyerang, tapi semuanya sia-sia ya. Ada beberapa mau jatuhkan kamu, mau hancurkan kamu, tapi tidak bisa. Emang siapa dia? Siapa mereka? Oke. Terus bulan Mei ini kamu akan pintar sekali mengatur uang ya. Bulan Mei ini kamu akan pandai sekali mengatur duit, mengatur finansial. Jadi kamu bisa nyimpen uang, bisa nabung ya. Atau minimal mengelola uang dengan baik. Terus nanti ada rezeki baik, ya pengelola uang itu baik. Nanti uang datang lagi, kamu mengelola uang lebih baik lagi. Ya gitu. Terus apa ya? Bulan Mei ini kamu bisa menjaga yang kamu punya. Bulan Mei ini kamu belajar dari masa lalu, kamu belajar dari hal-hal yang sudah berlalu. Kayak apa ya? Belajar menata hidup lebih baik, belajar mengelola uang lebih baik,
mengelola finansial yang baik ya, gitu. Oke, terus bulan Mei beberapa orang takut ya kehilangan kamu. Beberapa orang tidak akan melepaskan kamu. Entah itu teman, keluarga, seseorang, ada nanti tidak mau melepasmu. Ada nanti ya tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi kalau kamu pergi, saya kejar. Kalau kamu pergi, saya cari gitu ya. Tapi ya aku ngerasa sih orang-orang yang membuat kesalahan ini ada penyesalan ya. Siapapun ini yang menyakitimu ada penyesalan, menyesali sih perbuatan mereka. Oke. Terus bulan Mei ini kamu pinter banget ya. Bulan Mei ini kamu akan lebih cerdas, kamu akan lebih pinter. Kamu pinter hadapi karakter-karakter orang. Kamu pinter hadapi sifat-sifat orang gitu. Terus kamu penuh kehati-hatian yang tinggi, kamu penuh kewaspadaan yang tinggi gitu. Jadi orang tidak mudah menyakiti kamu, orang tidak gampang manfaatin kamu, orang tidak gampang menghancurkanmu. Itu. Kamu kuat, kamu sangat kuat. Apapun itu, tantangan hidup ya. Aku juga ngerasa sepertinya nanti ya di keluarga atau di circlemu kamu yang bakalan glowing ya. Nanti di circlemu, di lingkunganmu, kamu yang akan paling bersinar, kamu yang akan paling bercahaya. Itu. Jadi bulan Mei ini ya kelihatan sih kamu paling spiritual, paling menarik, paling keren, paling bersinar nanti di keluarga atau di pertemanan gitu ya. Dan seperti aku bilang, apapun masalahnya bisa kamu hadapi, bisa kamu atasi, apalagi masalah keuangan. Masalah keuangan bisa lah gitu ya. Jadi kerja keras, berusaha terus gitu. Kamu harus yakin, percaya, optimis. Apapun itu masalah, apalagi masalah keuangan, ini akan beres gitu ya. Aku pun ngerasa apapun badai-badai keuangan ya, badai finansial, kamu ini sangat kuat, kamu sangat tangguh menghadapinya ya. Apapun itu nanti badai-badai keuangan yang sangat dahsyat, bisa kamu hadapi, bisa kamu tangani, bisa kamu atasi. Ini kamu kuat sekali ya. Hebat sih nanti ngatur uang. Bahkan menghasilkan uang gitu. Oke? Bulan Mei harga dirimu akan naik ya. Bulan Mei gengsimu akan naik. Ya mungkin karena nanti rezekimu naik, nanti posisimu naik, nanti kamu paling bersinar, nanti kamu paling cantik, paling ganteng, paling keren, atau nanti kamu paling tajir, kamu nanti paling beruntung. Ya udah, naik tuh gengsimu, naik harga dirimu ya. Nggak bisa diinjek-injek orang, nggak bisa direndahkan. Oke. Terus ini beberapa orang atau siapalah ya berkonflik sama kamu, siapapun beradu argumen, beradu ego, berkonflik, ini hubungannya akan membaik ya. Relasi kalian akan membaik. Aku rasa gitu. Kemudian di bulan Mei kamu akan menemukan tujuan hidup ya. Di bulan Mei kamu akan temukan tujuan hidup. Oh, tujuan hidup sebenarnya tidak harus uang ya. Memang sih uang penting sekali. Uang itu sangat penting. Tapi apa ya? Ya kamu akan ngerasa punya tujuan hidup gitu. Jadi kedepannya kamu tahu tujuan hidup. Kamu akan tahu tujuan hidup itu tidak boleh ada kemelekatan, tidak boleh ada ketergantungan ya. Jangan terlalu melekat sama seseorang. Jangan terlalu melekat sama seseorang. Jangan terlalu melekat sama mereka.
Jangan terlalu melekat sama pekerjaan, jangan terlalu melekat sama uang gitu. Karena apa ya? Ya kalau ketika nggak ada jadi sedih, sedih sekali gitu ya. Kita tuh kalau kehilangan, kesepian itu kan karena ada ketergantungan, ada kemelekatan. Jadi hilangkan kemelekatan gitu ya. Terus apa ya? Kamu akan hilangkan ketakutan. Kamu akan lebih berani hadapi hidup. Kamu akan berani gitu berjuang sendiri. Meskipun gak ada siapapun, meskipun gak ada apapun, kamu akan berani hadapi segalanya. Oke? Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Ini yang kuat. Ini ada Taurus, Leo, ada Pisces ya, Cancer juga ini kuat, sama Aquarius. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa bahas per saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.